Blue Sky Lounge kini hadir di area keberangkatan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Lounge ini menjadi tempat istirahat baru bagi penumpang yang akan berangkat maupun transit. Fasilitasnya mencakup ruang istirahat nyaman, makanan lokal, hingga shower room. Lounge ini juga punya area khusus untuk perokok. Harga layanan Rp195.000 per orang, all include. Pihak Blue Sky menyebut lounge ini punya konsep berbeda. Mereka menonjolkan makanan lokal khas Makassar seperti coto dan pisang hijau. Tersedia juga VIP room untuk penumpang yang menginginkan layanan lebih private. COO dan CFO Blue Sky Group, Reynold Linan, menyebut bahwa lounge di Makassar cukup unik. Ia juga menyebut adanya shower room sebagai solusi bagi penumpang malam hari dan dari luar daerah. Pihak manajemen Asia Pacific Accreditation Corporation atau APAC Airport Dimensions turut mendukung hadirnya lounge tersebut. Director of Operation APAC James Finney menyebut bahwa lounge ini menjadi milestone penting. Ia memuji kualitas pelayanan dan keramah tamahan khas Indonesia dari tim Blue Sky. Menurutnya, Blue Sky adalah mitra ideal untuk pengembangan lounge berstandar global. Direktur Business Development APAC Syaifullah Sarip menambahkan, lounge ini juga sarana promosi wisata Sulsel. Ia menyebut Makassar menjadi wilayah dengan potensi pariwisata yang besar. Lounge ini disebut sebagai bagian dari pengembangan bandara menjadi hub internasional. This lounge is slightly different from some of the lounges that Blue Sky presently have, and also what we have in Airport Dimensions as well. One of the special features is a very expanded smoking lounge. I think really reflecting in terms of the local preferences and local taste here. I think we've been consistent with all the other Blue Sky lounges. I think there's a lot of other offerings, premium offerings as well, such as the food and beverage, which highlights some of the local delicacies, like in this case, Coto Makassar, pisang hijau. So really reflecting a little bit of local taste that's reflective of the region here. Again, I think we see Makassar is a very important point, a very important location, a very important airport for our partnership. I think it was elaborated much earlier that it is a very important transit hub for east of Indonesia. And I am very pleased to hear that a lot of ambitions by the airport to expand the status of the airport to domestic. I think we are here to support the traffic, whether it is internationals coming in or domestic, to improve our offerings as well. So while you see here today some of the features which are already very special, I think with the very different traffic that's going to come in the future as well, I think there's a lot of scope and a lot of flexibility for us to also adapt and continue to make ourselves very relevant to the traffic in support of the airport. Keberadaan lounge ini seberapa berdampak sih terhadap peningkatan ekonomi di bandara, Pak? Keberadaan lounge ini pertama dari sisi kita bicara bisnis, ini merupakan satu bagian yang bisa mendirect pendapatan bagi Bandara Sultan Hasanuddin. Tetapi ketika kita bicara dari sisi layanan, ini hal yang luar biasa karena kita membuat sesuatu yang berbeda di bandara ini dengan brand luar. Kita untuk meningkatkan pelayanan bahwa bandara ini adalah bandara internasional. Walaupun kita sekarang subsektornya adalah umroh, seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa kita akan berharap bahwa ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Tetapi tidak menutup kemungkinan, karena kami ke depan mapping itu adalah terkait dengan Australia, Jepang, dan Cina. Ini saya lagi penjajakan untuk masuk di sini, transit di sini, untuk kemudian kita berkolaborasi dengan pemerintah terkait dengan pariwisata. Ini kita berharap seperti itu. Jadi kita bagaimana jualan wisata Sulawesi Selatan dan daerah-daerah sekitarnya sini untuk bagaimana kita bisa mengembangkan traffic di Bandara Sultan Hasanuddin yang juga menjadi pintu gerbang internasional, bandara internasional. Kami berharap seperti dengan hadirnya Blue Sky ini hal yang luar biasa menurut kami, sehingga dapat membantu kami dari sisi layanan, mendirect revenue, mendirect service, ini menjadi sesuatu yang hal yang luar biasa. Seperti itu. Pak, dengan fasilitas yang cukup mumpuni, mungkin ada target tertentu untuk kunjungan yang kedatangan?
Ya, seperti saya katakan bahwa target saya, kalau secara domestik bandara ini blueprintnya menjadi bandara transit. Pastinya akan terus berkembang dia. Dari kami berkapasitas terminal dari 7 juta menjadi 15 juta. Ini tentunya mengembalikan kepada blueprint Bandara Sultan Hasanuddin menjadi bandara transit atau bandara hub. Tetapi tidak menutup kemungkinan sekarang kami mengejar internasional. Kami sekarang mengejar internasional, kita ke Australia, kita ke Jepang, kita ke Cina. Kenapa 3 negara ini saya pilih? Kalau pertama Australia, di Papua ini beasiswa, di Indonesia Timur ini banyak beasiswa ke Australia. Kita berharap mereka tidak perlu ke Jakarta, tapi berangkatnya dari sini. Kedua, Jepang. Kenapa Jepang? Jepang ini kita selain penumpang, kita juga bekerja untuk mengejar kargonya. Kargonya luar biasa, karena marine produk Indonesia Timur ini cukup banyak. Dan kita akan berangkatkan dari sini, misalnya dari Papua, Maluku, Sulawesi Utara, kami akan kumpul di sini. Baru kami bawa ke Jepang. Kenapa? Yang ketiga, kenapa Cina? Di sekitar Makassar ini, di sekitar Sulawesi Selatan ini banyak pertambangan nikel yang dikerjakan oleh Cina. Ini yang kita akan tarik ke sini. Dia tidak perlu berangkat dari Jakarta, berangkatnya dari sini. Ini jadi kita melihat potensi itu. Dan kemudian terakhir adalah Brunei Darussalam atau Timur Tengah. Ini akan kita coba cari karena di sini paling banyak seperti di sini wisatanya wisata halal. Kita akan men-trade adalah wisata halal. Jadi kita coba seperti itu, kita bisa tarik di sini sehingga itu menjadi satu potensi market bagi Bandara Sultan Hasanuddin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.